Mas. Oke. Selamat malam juga buat yang baru bergabung. Nah, gitu. Kita sudah memulai untuk pembelajarannya. Kita menggunakan speed santai saja ya. Nah, gitu, karena ini adalah malam minggu yang produktif. Ya, jadi kita santai saja. Jadi kalau teman-teman mengetahui limit, biasanya limit itu banyak sih aspeknya. Salah satunya biasanya adalah fungsi. Misalkan kita punya nih salah satu fungsi di koordinat kartesian, Y sama dengan Fx seperti ini. Kalau teman-teman ingat, mungkin ada yang bisa mendefinisikan kalau limit itu kira-kira bisa diwakili dengan satu kata, kira-kira kata apa? Jadi kalau limit itu bisa digambarkan nih, konsep whole-nya dengan satu kata, kira-kira kata apa yang bisa menggambarkan limit? Ada yang tahu? Kira-kira. Terbatas ya, Kak? Terbatas, betul banget. Terbatas, betul. Ya, bisa. Terbatas. Oke, satu terminologi tentang limit, terbatas. Mantap. Oke. Terus, ada lagi kira-kira selain terbatas, apa yang kira-kira limit? Gimana? Mendekati. Mendekati. Nah, ini definisi yang menarik juga. Mendekati. Oke, mantap. Jadi, memang betul. Limit itu kalau kita bikin deskripsi satu kata, limit itu artinya dekat atau mendekati. Nah, limit artinya dekat atau mendekati. Jadi maksudnya dekat atau mendekati gimana? Nah, kalau kita misalkan bicara konteks anak muda nih, misalkan ada si A dekat dengan si B. Nah, mendefinisikan dekat ini kalau di dalam sains, nah, atau keilmuan yang lebih eksak, itu harus lebih jelas nih. Misalkan si A dekat dengan si B, apakah hanya sebatas chat, ataukah harus udah jalan makan bareng, ataukah temenan biasa itu dekat, ataukah sahabat itu dekat, atau apa? Nah, begitu pula dengan limit. Nah, limit juga gitu. Jadi limit akan berusaha, atau limit ini memfasilitasi kita untuk menyatakan seberapa dekat itu dekat. Nah, mungkin terminologinya agak bingung, tapi ya yang mana sih yang dekat? Nah, gitu. Kalau misalkan kita bikin tabel ya untuk sorotan, emang seberapa dekat itu dekat, itu kayak gimana, Kak? Bingung nih. Ya, oke. Memang wajar ya, aku dulu juga bingung. Let's say kita punya satu nilai tunggal. Nah, satu nilai tunggal berarti nilai tunggalnya apa? Misalkan 1 gitu. Misalkan aku punya nilai tunggal itu sama dengan 1. Terus aku ditanya nih, kalau misalkan ada suatu nilai, terus kemudian nilai tunggalnya itu 1, berarti bilangan mana yang paling dekat dengan 1? Nah, misalkan apakah 1, atau gini, ataukah apakah 2 itu dekat dengan 1? Mungkin ada sebagian orang yang bilang 2 itu cukup dekat dengan 1. Apakah 3 dekat dengan 1? Mungkin ada juga sebagian orang yang bilang 3 itu dekat kok, Kak, dengan 1, kan cuma jarak 2. Ada juga yang bilang, oh enggak, Kak, yang lebih dekat sama 1 adalah 1,1. Ada yang bilang lagi, oh enggak, Kak, yang lebih dekat sama 1 itu adalah 0,99. Ada yang menyanggah lagi, yang lebih dekat sama 1 adalah 0,001. Nah, 0,999 atau 1,001. Terus berarti di sini kita menghadapi problem gitu ya. Problem mengenai apakah? Problem mengenai nilai dan problem mengenai pendekatannya. Nah, gitu. Problem mengenai nilai dan pendekatan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatakan, bahwa bilangan mana yang lebih dekat dengan 1 atau bilangan mana yang lebih dekat dengan 2 atau bilangan real mana, maka kita akan mengalami kebingungan. Kebingungannya kenapa, Kak? Kebingungannya karena setiap orang tidak akan sepakat mengenai seberapa dekat itu dekat. Bisa jadi ya, berpotensi gitu.
berpotensi tidak akan sepakat. Nah, tidak akan setuju mengenai konsep seberapa dekat itu dekat. Terus berarti kalau misalkan setiap individu bisa saja berselisih tentang seberapa dekat itu dekat, nah maka keberadaan daripada bab ini itu diperlukan. Jadi kayak misalkan nilainya tadi ada 1, ada 1, ada 1, ada 1. Ada yang mengatakan 1,1 cukup dekat dengan 1. Ada yang mengatakan 1,001 itu adalah yang lebih dekat loh dengan 1. Ada juga yang mengatakan 0,999. Nah, ini lebih dekat dengan 1. Ada yang mengatakan 0,99999. Nah, karena level kedekatan orang berbeda, limit ini muncul dan dia muncul terus kemudian membantu kita mendefinisikan. Nah, bicara masalah limit kanan, limit kiri, itu adalah arti intuitifnya. Jadi, apa itu arti intuitifnya? Kita coba lihat. Kalau teman-teman ingin mendekati suatu nilai, let's say nilai C, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatinya dari berbagai arah. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, limit itu dibagi jadi 2. Yang pertama, limit kanan adalah bagaimana mendekati C dari sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya C di sini, terus kalau kita dekati dari sebelah kanan, nah berarti dari kanannya C, sebelah kanannya C ke C, itu namanya limit kanan. Dan limit kanan ini sering dinotasikan dalam kalimat sebagai berikut. Limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan. Nah, jadi ada tanda plus di situ. Yang kecil itu artinya limit kanan. Terus kemudian dari fungsi fx. Nah, ini namanya limit kanan. Kalau limit kiri, Kak, yang mana dong kalau limit kiri? Nah, kalau limit kiri sebaliknya, dia mendekati C dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri C menuju ke C, gitu. Jadi dari sebelah kiri C menuju ke C. Itu adalah limit kiri. Dan kalau limit kiri dinotasikannya gimana? Nah, kalau untuk limit kiri seperti ini dinotasikan sebagai berikut. Limit ketika X mendekati C minus, gitu ya, dari fungsi fx. Nah, seperti ini. Terus yang kayak gimana, Kak, arti intuitif limit? Apakah ngelihatnya gimana nih, limit kanan sama limit kiri yang dilihat apa? Kalau kita berbicara limit, yang dilihat itu nilai Y-nya. Yang dilihat itu nilai Y-nya. Yang mana, Kak? Yang ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan si fungsi f mendekat atau X yang mendekati C dari suatu fungsi f menghasilkan nilai Y yang let's say sama dengan L dari sebelah kiri, terus kemudian mendekati C dari sebelah kanan menghasilkan L juga, nah maka definisinya limit tersebut ada, gitu. Jadi limit itu ada atau enggak ada berdasarkan limit kanan dan limit kiri. Nah, pada dasarnya seperti itu, limit kanan dan limit kiri. Oke, terus kemudian emang pertanyaannya lagi nih, emang bisa, Kak, limit kanannya nggak menuju ke L, limit kirinya nggak menuju ke L, atau salah satu aja doang yang menuju ke L? Jawabannya emang bisa, Kak, kayak gitu. Ya, kalau ditanya emang bisa, Kak, kayak gitu, jawabannya bisa. Bisa banget. Nah, itu karena kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang memang ini ya, yang memang memiliki bentuk limit yang beda nih. Nah, contohnya apa, Kak? Yang bisa beda. Kita coba gambarkan dulu ya, kawan-kawan sekalian. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, kita gambarin. Terus kemudian di sini Y, di sebelah sini sumbu X, di sini sumbu Y, terus kemudian di sebelah sini sumbu X. Nah, misalkan kita punya bentuk fungsi yang cukup unik. Oke, bentuk fungsinya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada
kurung atau lingkaran buka, di atasnya ada lingkaran tutup. Nah, lingkaran buka ada sama lingkaran tutup. Ya, let's say ini adalah fungsi Y sama dengan fx, Y sama dengan fx. Nah, di sebelah kanan ada juga fungsi yang hampir serupa. Mungkin kita gambarkan seperti ini. Nah, gini. Terus kemudian ini lingkaran buka. Terus di sini lingkaran tutup seperti ini. Habis itu ya di sininya mungkin lurus gini boleh lah. Ini juga sama, Y sama dengan fx. Nah, kalau dari dua fungsi ini kita tahu bahwa oh fungsi itu bisa nggak nyambung ya Kak? Jawabannya iya, fungsi itu bisa nggak nyambung. Dan kita perlu tahu nih arti dari lingkaran buka sama lingkaran tutup ini apa. Kalau lingkaran tutup, let's say yang ini, nah lingkaran tutup yang ada di kurva merah ini menunjukkan bahwa nilai fungsi di X sama dengan C di titik itu, jadi di posisi ini di X sama dengan C itu nilainya tepat di situ. Jadi kalau misalkan kita runut, kita cari padanannya dengan sumbu Y untuk mencari nilai sumbu Y-nya, maka ketemu let's say L1. Itu arti lingkaran tutup. Nah berarti kita nggak bisa nih mengatakan kalau misalkan ada lingkaran buka seperti ini. Nah, ada lingkaran buka kayak gini. Terus kita mengatakan, oh F di C itu sama dengan L2. Nggak bisa. Nah, gitu. Misalkan ini L2. Jadi kita nggak boleh mengatakan F di C itu L2. Nah, F di C itu bukan L2 loh. Tapi F di C itu L1. Nah, gini. L1. Kemudian, yang sebelah kanan Kak. Yang sebelah kanan pun sama. Jadi lingkaran tutup, lingkaran bukanya konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kalau konsep itu kita aplikasikan ke konteks limit, nah gimana Kak? Let's say misalkan kita ambil gambar yang kanan, kita ingin mencari limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan. C-nya mana Kak? C-nya ini. Nah, ini C. Terus kemudian nilai aksis Y-nya, nilai sumbu Y-nya itu seperti ini. Nah, ini misalkan nilainya L1, merunut ke L1, merujuk ke L1, yang di bawahnya merujuk ke L2. Nah, ini yang di bawahnya merujuk ke L2. Nah, gitu. Terus kemudian kalau limit X mendekati C dari sebelah kanan fx, hasilnya apa Kak? L1 atau L2? Nah, jawabannya adalah L1. Karena kalau dari kurva yang kedua, kita mendekati C dari sebelah kanannya C ke kiri. Hati-hati ya, limit kanan itu mendekati dari sebelah kanannya C, tapi mendekatinya ke kiri, geraknya ke kiri. Jadi mungkin kadang kesalahan yang kita bisa temui pada saat mengerjakan soal adalah ketika kita setengah atau kurang berkonsentrasi, logika berpikir kita akan menangkap informasi bahwa limit kanan itu geraknya ke kanan. Padahal salah, start dari kanan, memang sih dari sebelah kanannya C, tapi bergerak ke kiri dan berhenti tepat di C, gitu. Berhenti tepat di C. Oh berarti limit kanannya hasilnya sama dengan L1. Kebalikannya nih, kalau untuk kasus 2, limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri fungsi fx, ini hasilnya bukan L1 sebab kita bergerak dari sebelah kirinya C ke kanan dan berhenti di C, gitu, mengikuti kurva. Jadi geraknya nggak boleh ngasal juga, kayak misalkan geraknya lewat sini, geraknya lewat bawah, itu nggak boleh, ngikutin kurvanya. Fungsinya entah naik, turun, naik tetah hingga, ikutin aja gitu. Jadi kalau limit X mendekati C dari sebelah kiri fx, itu hasilnya berarti kalau di kasus ini sama dengan L2. Nah, arti intuitif limitnya ya, yang mana Kak? Jadi dikatakan bahwa kita itu kalau tugasnya sekarang beda sama SMA. Kalau di SMA tugas kita itu adalah mencari limit X mendekati 1 dari suatu fungsi berapa? 3, 5, mungkin hasilnya setengah, akar 3, akar 2, dan seterusnya. Kalau yang sekarang kita lebih cenderung memeriksa eksistensi limit. Nah, jadi kata kuncinya pada penyelesaian kasus tentang limit adalah periksa eksistensi terkait dengan limit. Nah, eksistensi itu apa Kak? Eksistensi itu nama keren
dari keberadaan. Jadi ternyata di balik limit itu tuh ada suatu konsep yang dinamakan bisa jadi limit itu enggak ada loh. Nah, gitu. Bisa jadi limit itu enggak ada loh. Bisa gitu. Jadi bukan serta-merta setiap kita tahu limit kita dapetin hasilnya, tapi bisa jadi limit itu doesn't exist atau tidak ada. Tidak ada itu artinya benar-benar ya kita nggak bisa katakan. Jadi untuk teoremanya bunyinya seperti ini. Limit ketika X mendekati C dari suatu fungsi fx ini bisa dikatakan ada. Bisa dikatakan ada jika nah ini yang penting. Jika limit kiri, limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri fungsi f tadi hasilnya sama kayak limit kanan, limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan fungsi fx, dan nilainya itu harus sama dengan L, di mana L-nya ini harus salah satu dari bilangan real. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya bisa dipenuhi seperti ini, maka baru bisa dikatakan limit di XC itu ada. Nah, jadi di sini kita belajar satu hal yang penting, bahwasanya ternyata arti dari kalimat limit yang seperti ini tuh agak panjang loh arti intuitifnya. Karena X mendekati C itu ada dua interpretasi. Harus dipastikan dekat dari kanan itu hasilnya sekian, dekat dari kiri hasilnya sekian. Kalau berbeda Kak, misalkan let's say pada gambar yang tadi dia mendekati C dari sebelah kanan hasilnya 6, mendekati C dari sebelah kiri hasilnya 5, misalkan beda kayak gitu, maka bisa kita katakan bahwa limitnya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena di dalam matematika ya ada kebingungan tuh, 5 atau 6 jawabannya. Nah, kesimpulannya bisa diambil berarti limitnya tidak ada. Nah, itu tadi adalah arti intuitif limit. Jadi secara intuisi periksa dulu ada atau enggaknya seperti ini. Ya, gimana? Cek kedengeran Kak? Ya, kedengeran? Ya, ini menjawab ya Kak, yang soal nomor yang A ya? Iya, yang A, betul. Yang A, oke. Jadi limit X menuju 4 didekati dari sisi kiri ya, limit kiri ya. Jadi X sejak X kayak gitu berarti nilainya 4. Limit ketika X mendekati 4 dari sebelah kiri fungsi fx nilainya 4. Oke. Kita save dulu jawabannya. Nilainya yang ini sama dengan 4. Oke. Sip, mantap. Terus untuk yang B ada yang ingin jawab kira-kira? Maaf Pak, tadi kalau boleh ganti nggak Kak dari jawabannya? Diganti? Dua ya? Oke. Diganti 2. Sip. Kalau untuk yang B, ada yang ingin jawab tadi cewek kelihatannya? Oh ini chat. Alvin Dini Salsabila menjawab soal nomor berapa? Nomor 2 ya, yang B ya? Iya Kak. Oke. Jawabannya adalah 2. Oke, kita save. Limit X mendekati 6 dari kanan. Oke. Terus kalau untuk yang C? F6? 4 ya Kak. F6 4. Oke, F6 4. Sip. F6 4. Terus untuk F4 gimana kira-kira F4? 4 Kak. 4. Oke, mantap. Kalau yang E? 4 juga. Oke. Kalau yang F? 4 juga Kak. 4. Ada yang berpendapat 4. Oke. Kalau aku tidak ada Kak nilainya. Tidak ada. Oke, ada yang berpendapat tidak ada. Sip. Oke, boleh. 4 atau tidak ada. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Kita coba lihat ya.
Jadi untuk yang A, limit X mendekati 4 minus. 4 minus dari sebelah kiri. Kirinya 4, geraknya ke kanan, sampai ke 4, stop. Gitu kan. Berarti di sini, gini, dari sebelah kirinya 4. Misalkan dari sini, terus kemudian stopnya di 4. Oh, ternyata menuju ke bilangan 2. Nah, berarti betul nih. Jawabannya adalah 2. Terus kalau untuk yang pertanyaan B, limit X mendekati 6 plus. 6 plus dari sebelah kanan 6 ke kiri. Dari sebelah kanan 6 ke kiri. Berarti dari sini kanannya 6 ke kiri. Berhenti di 6. Ternyata menuju ke 2. Berarti hasil 2 betul. Oke, mantap. Terus untuk yang C, F6. F6 cari aja lingkaran tertutup. Lingkaran yang buntu itu ternyata ada di sini. Nah, gitu. Nilainya 4. Berarti betul. Terus untuk yang itu tadi C, yang D F4 4 betul, yang E limit X mendekati 2 Fx 4 betul. Nah, karena apa? Karena limit sini kiri sama kayak limit kanan dan sama-sama menuju ke 4, berarti betul. Nah, untuk yang F limit X mendekati 4 Fx berarti kita harus cek dulu limit kiri limit kanannya sama atau tidak. Kalau limit kiri itu dari 4 ya, dia menuju ke 2. Sementara limit kanannya 4, dia menuju ke 6. Nah, gitu. Berarti 2 sama 6. Berarti kita bisa katakan jawabannya untuk limit X mendekati 4 dari fungsi Fx yang betul adalah tidak ada. Nah, gitu. Karena seperti itu. Jadi, gimana Kak caranya tahu? Ya, tonton bisa kayak gambar garis gitu sih. Gambar garis, terus pisahkan, potong jadi 2. Satu kanannya 4, satu kirinya 4. Terus mulailah bergerak dari kanannya 4 ke 4. Dan dari kirinya 4 ke 4. Nah, gitu. Terus nanti akan teman-teman temui nilainya. Oh, beda tuh. Limit kanannya sekian, limit kirinya sekian. Dan berarti dah seperti itu. Jadi pertanyaannya ini seputar periksa eksistensi. Terus kemudian memeriksa nilai juga bisa limit kanan limit kiri. Nah, itu tadi arti intuitif, arti yang mudah. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana jika suatu saat kita dihadapkan pada arti definitif? Arti definitif. Nah, arti definitif ini emang yang kayak gimana Kak? Emang definisi tadi kagak cukup atau kurang cukup gitu? Jawabannya sedikit kurang. Karena apa? Karena ini perselisihan pendapat antara ilmuwan pada zaman dulu, antara individu-individu yang memperdebatkan bilangan mana sih yang lebih dekat dengan 1. Nah, dan isinya ada banyak sekali. Setiap orang di dunia bisa berpendapat dan meyakini pendapat mereka. Nah, oleh sebab itu, ilmuwan Yunani kuno mencetuskan nih. Kan tadi dia ada yang bilang 0,9 cukup dekat dengan 1. Ada yang bilang 0,99 lah yang lebih dekat. Ada yang bilang 1,001. Ada yang bilang 1,006 mungkin. Nah, jadi ilmuwan Yunani mulai mencetuskan sebuah simbol. Simbol untuk menyepakati, gitu ceritanya. Menyepakati sebuah bilangan yang menjelaskan atau yang merepresentasikan jarak antara 1 tadi, angka 1 tadi dengan bilangan yang dimaksud sama si orang-orang yang ini berpendapat gitu ya, para individu yang berpendapat. Dan bilangan-bilangan itu kita simbolkan dalam simbol seperti yang satu ini. Ini bentuknya E. Apa ini Kak? Ini sigma? Bukan. Ini namanya adalah epsilon. Ya, betul sekali. Epsilon. Terus sama satu lagi ini. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Delta ya Kak? Atau Delta, betul banget. Nah, ini namanya adalah delta. Oke. Loh Kak, delta bukannya dulu begini ya? Delta itu begini. Nah, ini juga delta. Tapi delta yang ini mengukur perubahan. Bisa perubahan, bisa kadang mengukur selisih. Nah, gitu delta. Terus Kak, aku pernah tahu simbol segitiga terbalik. Ini apa? Nah, ini juga sekalian intermezzo aja. Ini namanya nabla atau del. Nah, ini menyatakan gradien vektor. Ya, itu nanti
di pembahasan semester 2 lah ya. Ini agak cukup rumit. Jadi kita akan berfokus pada ini aja, epsilon dan delta. Di mana epsilon dan delta ini digunakan nih untuk menyepakati selisih antara satu dengan bilangan yang diungkapkan oleh setiap individu. Gitu. Jadi biar kayak oke lah. Kalau misalkan oh ya, kita gambar dulu deh fungsinya. Kita gambar dulu fungsinya. Let's say we have fungsi di sini y, di sini x, terus kemudian fungsinya kita bikin melengkung aja. Nah, begini. Y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Misalkan lagi kita akan mengamati sebuah bilangan c untuk diamati limitnya. Nah, gitu. Kalau misalkan ingin diamati sebuah bilangan c, berarti limit ini, teman-teman kan tadi sudah kita sepakati ya, limit itu adalah dekat. Dekat itu nggak nempel. Nah, jadi bedanya 0,999 selamanya bukan 1. Dia dekat dengan 1. Tapi selamanya bukan 1. Dan 1,001 itu juga hanya dekat dengan 1. Tapi selamanya bukan 1. Nah, jadi ada perbedaan masalah dekat ya. Jadi ini hanya dekat dengan 1,00 dan 0,99999 juga masih dekat doang, dekat dengan 1. Dekat tapi nggak nempel. Gitu, dekat tapi nggak nempel. Begitu pula dengan C. Nah, karena ini membahas tentang dekat enggak, maksudnya mengeksekusi bilangan-bilangan yang hanya dekat tapi tidak exactly sama kayak C, berarti kita akan bermain-main dengan nilai yang cukup banyak. Misalkan aku ambil sebuah bilangan di sini yang cukup dekat juga dengan C, tapi bukan C ya, lagi-lagi bukan C. Misalkan kita katakan di sini C minus suatu delta. Jadi maksudnya C minus suatu delta apa? Kan delta tadi sebuah bilangan yang mewakili bilangan positif jarak yang cukup kecil. Ada yang 0,99, ada yang bilang delta segitu, ada yang bilang delta itu enggak kak, delta itu 0,1 deh. Ada yang bilang delta itu 0,05 deh kak. Nah, ini namanya delta nih. Space atau jarak antara bilangan yang kita maksud dengan si C. Pusat daripada penelitian kita atau pengamatan kita. Misalkan kita melihat nih untuk C minus delta. C minus delta ini kan salah satu X, salah satu domain gitu, salah satu yang ingin diinputkan, dicari nilainya. Kalau kita misalkan mau cari berapa sih nilai fungsi, nah ini ada dia, berapa sih nilai fungsi untuk X yang di sini, C minus delta. Bukan di C ya, tapi C minus delta. Berapa sih nilai fungsi F untuk C minus delta? Berarti itu artinya kan di sini. Nah, nilai fungsinya kan berarti kita tinggal tarik garis dari C minus delta ke atas sampai memotong kurva, lalu kemudian ngeplot ke garis sumbu Y, dan kita tahu misalkan hasilnya L minus sebuah epsilon. Nah, kok bisa gitu kak? Dapat dari mana tuh? Oke, jadi misalkan si C ini punya nilai fungsi tepat di L. Nah, misalkan nilai fungsinya si C, FC itu L. Kita state dulu FC di sini benar-benar sama kayak L. Kalau FC sama kayak L dan ini adalah fungsi yang naik atau turun gitu, berarti kan F dari C minus delta pasti bukan L dong. Nah, gitu. Tugas kita sekarang adalah menyatakan kalau misalkan kita milih X random cukup dekat dengan C, maka hasil F-nya makin dekat dengan C nggak sih? Atau jangan-jangan nggak bisa disimpulkan? Atau jangan-jangan malah makin menjauh dari C? Nah, itu. Makin menjauh dari L. Jadi, kita mencari X sembarang yang lebih dekat dengan C, terus kita ngecek. Ternyata, kita punya beberapa percobaan. Misalkan yang pertama ini delta 1. Untuk X sama dengan C, kita tuliskan gini aja lah. X sama dengan C minus delta 1. Ternyata diketemukan bahwasanya fungsi fx-nya itu adalah L minus epsilon 1. Oke, kita terima dulu kondisinya. Lalu kita masuk lagi. Kak, itu kan cuma 1. Gimana kita bisa memutuskan kalau makin dekat ke C, makin dekat ke L si F-nya? Ya berarti kita harus ambil X lain, X2 misalkan. X2 C minus delta 2.
Berarti fungsi dari fx2 itu pasti nanti L minus epsilon 2. Nah, kalau misalkan delta 2 lebih kecil. Nah, terus kalau digambar gimana, Kak? Jadi kayak kita milih lagi yang lebih dekat lagi dengan C, let's say di sini. Nah, jadi kurang kelihatan. Nah, gini, let's say kita punya C minus delta 2. Jadi gap antara C minus delta 2 dengan C itu sama kayak delta 2, dan delta 2 kecil banget. Kecil dan tipis sekali. Nah, terus kemudian makin dekat nih hasilnya. L minus epsilon 2 kan di sini ya hasil fungsinya. Nah, gitu. Terus kita elaborate lagi untuk x yang lain. Dari sebelah kanan iya, dari sebelah kiri iya, kanan iya, kiri iya, kanan iya, gitu terus. Dan kita akhirnya tahu, oh, berarti kalau kita memilih delta yang makin kecil, delta kan tadi gap antara si ini ya, si X yang diamati dengan si C sebagai fokus tolak ukur kita, reference kita. Makin dekat si deltanya itu, ternyata hasilnya tuh makin dekat juga loh sama L. Nah, untuk mengatakan itu, sekarang kita balik lagi. Kalau sekarang level toleransi delta setiap orang beda, maka ya epsilonnya nanti setiap orang juga bakal beda. Nah, permasalahannya sekarang, adakah epsilon dan delta yang berkorelasi? Misalkan epsilonnya selalu delta dibagi 2, atau deltanya selalu epsilon dikali 3, seperti itu. Jadi ketika setiap orang memilih delta berbeda, maka epsilonnya mereka sudah bisa pastikan sendiri. Kayak misalkan aku ada fungsi begini, fx sama dengan x ditambah 1. Dan dari sini aku langsung directly know, aku langsung tahu kalau misalkan f2 itu 3. Nah, gitu. F2 itu 3. Terus kalau misalkan ada orang ingin mencari F1,9, Kak. Berarti itu kan hasilnya 1,9 ditambah 1. Hasilnya 2,9. Gap dengan 3, 2,9 itu kan gapnya sebesar 0,1. Sementara 1,9 gapnya dengan 2, gapnya juga sebesar 0,1. Nah, 0,1 ini itu adalah delta, 0,1 yang di sini adalah epsilon. Berarti dalam case ini epsilon bakalan sama persis kayak delta. Nah, itu yang kita ingin cari tahu itu. Epsilon itu kelipatannya berapa delta, atau dibalik boleh. Delta itu kelipatannya berapa epsilon. Apakah setiap orang yang punya delta harus dikuadratin dulu ditambah 5 di akar baru ketemu nanti epsilonnya yang bersesuaian, atau hanya sama persis kayak gini, atau teorema mana yang bisa memfasilitasi? Nah, jawabannya adalah ada suatu teorema namanya teorema untuk arti definitif limit. Dikatakan bahwa untuk semua berarti gini ya. Untuk semua, ini lambang for all, untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 dan cukup kecil, dikatakan bahwa E terbalik. E terbalik ini terdapat. Terdapat itu berarti only few value gitu ya. Ada hanya sedikit aja. Terdapat suatu delta juga yang lebih besar dari 0 sehingga, nah ini yang penting. Sehingga bisa dikatakan bahwa jarak antara X dengan X yang kita coba-coba tadi dengan si C itu akan kurang dari suatu delta dan akan selalu tetap positif, yang menyebabkan jarak antara fungsi F dengan hasil hampiran C atau si L tadi bakalan kurang dari epsilon. Nah, dengan menyelesaikan kalimat ini, dengan menyelesaikan kalimat kompleks ini, kita akan membuktikan bahwa limit itu ada. Nah, gitu. Kita bisa membuktikan limit itu ada secara definitif. Contohnya pakai fungsi yang sederhana aja. Kita tidak perlu susah-susah ya, nanti mabuk. Ya, kita pakai fungsi yang sederhana. Let's say sekarang tugasnya adalah buktikan. Buktikan bahwa limit ketika X mendekati 1 dari fungsi X ditambah 1 itu sama dengan 2, itu ada. Nah, aneh ya pertanyaannya. Kalau sewaktu SMA, ya udah jelas Kak, limit X mendekati 1 dari X plus 1 ya 2. Satunya tinggal dimasukin doang Kak, hasilnya kan 2. Nah, kalau sekarang beda. Iya, kita tahu bersama hasilnya 2, buktikan bahwa limitnya itu ada. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget. Pertama kita akan susun kalimatnya. Di sini kita lihat bahwa 1 ini C, terus kemudian kalimat ini adalah F, terus kemudian 2 ini adalah L. Berarti kita akan punya kalimat
untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 akan terdapat sebuah delta positif yang cukup kecil yang juga lebih besar dari 0 sehingga apa Kak? Sehingga jarak antara X dengan C atau X dengan 1 kurang dari suatu delta dan tetap positif yang dapat menyebabkan jarak antara fungsi f, X atau fungsi f-nya kita langsung tulis saja. X plus 1 minus 2 akan kurang dari suatu epsilon. Terus arah pembuktiannya kemana nih Kak? Harus mencari nilai kah? Harus menyamakan kedua ruas kah? Enggak. Jadi arah pembuktiannya adalah kita akan berusaha untuk menyatakan mengubah bentuk dari ruas kanan X plus 1 minus 2 kurang dari epsilon agar semaksimal mungkin sama dengan X min 1 kurang dari suatu delta. Dan tentu saja di sini kita bisa lihat secara langsung bahwa X plus 1 min 2 itu X min 1 ya. Jadi kita punya mutlak X min 1 seperti ini. Mutlak X min 1 kurang dari epsilon. Terus gimana Kak? Oh berarti kalau misalkan jarak antara X dengan 1 itu kurang dari delta, ternyata menyebabkan jarak antara fungsi dengan L-nya kurang dari epsilon loh. Oh berarti atau kita bisa katakan maka dengan memilih bahwa delta ini, nilai dari delta itu akan sama dengan epsilon, kita bisa mengetahui bahwa ada konsistensi gitu, ada kekonsistenan jarak antara X yang dipilih dengan hasilnya, X yang dipilih dengan hasilnya, X yang dipilih dengan hasilnya. Dan ini jawabannya. Jadi dengan memilih delta sama dengan epsilon, karena basically bentuknya udah sama, X min 1 sama-sama mutlak juga, maka dengan memilih ini dapat dibuktikan bahwa ya itu tadi, limit ketika X mendekati 1 dari fungsi X ditambah 1 akan cukup dekat dengan 2. Dan jarak kedekatannya akan konsisten. Untuk setiap orang yang milih delta tertentu, maka epsilonnya pasti sama kayak delta itu. Kalau orang milih deltanya 0,1, epsilonnya mesti segitu, bakalan kurang dari 0,1. Atau kalau orang milih deltanya 0,05, pasti epsilonnya segitu. Dan di sini limit hadir memuaskan setiap individu yang berselisih mengenai sama nggak sih kalau misalkan efek aku milih delta sekian, kedekatannya dengan hasil sekian. Kak, emang segitu pentingnya ya melihat konsep limit ini? Jawabannya iya, memang cukup penting karena kalau menyimpulkan data, misalnya kita berkutat pada data science, itu dekat, nggak dekat, dan seterusnya itu penting, memang sangat penting. Dan ini juga salah satu tools untuk membangun pemahaman kita lebih jauh terkait dengan engineering. Seperti itu. Nah, gitu ya untuk pembahasan limit kali ini.